Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama kami Dimer Channel. Marilah kita ikuti ulasan Dimer Channel yang sedang topik pada hari-hari ini, yaitu terjadi konflik antara Iran dan Israel yang dibantu oleh Amerika. Ya. Presiden Prabowo ingin berupaya untuk melakukan mediasi perdamaian di Timur Tengah antara Iran dan Israel. Ya, ini sesungguhnya usaha yang luar biasa ya. Saat kepedulian Prabowo pada Timur Tengah. Jadi di sini kepiawaian Prabowo diuji. Jadi jangan meremehkan Prabowo ya. Presiden Prabowo itu dia menguasai strategi geopolitik di Timur Tengah. Dia ahli geopolitik di Timur Tengah ya. Jadi jangan meremehkan dulu. Biarkanlah Prabowo untuk membuktikan ya. Dan disinilah kepiawaian Prabowo akan diuji. Para pemirsa, hubungan Israel dengan Iran sesungguhnya itu awal mulanya adalah baik ya. Pada tahun 444 sebelum Masehi, Raja Persia yang sekarang ini menjadi Iran ya. Raja Persia pada tahun ke-20 pemerintahan Artasasta di Susan itu punya hubungan dengan Israel baik ya. Karena waktu itu Israel adalah bangsa yang dibuang. Setelah pembuangan ke Babilonia, kemudian Babilonia dikuasai oleh Persia. Dan disitulah Israel berada di Persia dalam pemerintahan Artasasta sebagai bangsa buangan. Ya. Nah, tapi di sana ada Nehemia menjalin hubungan baik dengan Artasasta. Waktu itu Nehemia sebagai juru minuman raja, juga sebagai salah satu kepala daerah atau gubernur. Nah, ketika itu setelah pembuangan di Yerusalem itu rusak berat, dibakar, temboknya rusak parah ya. Nah, Nehemia itu adalah orang saleh ya, orang Yahudi yang saleh, yang taat pada Allah. Dia berdoa pada Allah supaya mendapat belas kasihan dari Artasasta untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang rusak, yang sudah hancur itu. Dan rupanya Allah menggerakkan Raja Artasasta untuk meluluskan Nehemia membangun tembok Yerusalem. Ya. Di situ terjadi hubungan yang baik antara Israel dan Persia. Nah, pada tahun 331 sebelum Masehi itu Kaisar Persia Agamemnon ya, itu ditundukkan oleh bangsa Yunani dari Makedonia yang dipimpin oleh Alexander Agung ya. Nah, raja saat itu adalah Raja Darius III, tepatnya pada Oktober 331 sebelum Masehi. Dan Raja Darius mati pada 33
330 sebelum Masehi ya. Yang kekuasaan Yunani, Alexander Agung, itu meliputi Babilonia, Susan, dan Persepolis ya. Persepolis. Pada tahun 334 sebelum Masehi itu di Granisius ya. Di Granisius, jadi Persia itu ditundukkan oleh Yunani ya. Nah, pada saat itu ya bangsa Israel masih di situ juga. Kemudian pada tahun 1935 Persia berubah nama menjadi Iran yang dipimpin oleh Reza Shah ya, Raja Iran waktu itu. Dan waktu itu masih ada hubungan baik dengan Israel. Karena apa? Karena supplier minyak ya, energi itu dari Iran terhadap Israel. Tapi pada tahun 1979 Kekaisaran Iran itu menjadi Republik Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini waktu itu. Sejak itulah terputus hubungan diplomatik antara Israel dan Iran ya. Karena Ayatullah Khomeini menganggap Israel itu setan kecil ya, setan kecil, dan Amerika itu setan besar, maka hubungannya menjadi buruk. Pada tahun 48 itu Israel merdeka ya. Nah, dan sejak itu terjadi hubungan yang tidak baik, putus diplomatik ya, putus diplomatik antara Iran dan Israel. Nah, pada tahun 1989 Ayatullah Ruhollah Khomeini meninggal, digantikan Ayatullah Ali Khomeini ya. Tapi tetap politiknya tetap sama, yaitu anti Israel dan Amerika waktu itu. Nah, konflik itu terjadi berkelanjutan sampai tahun 2026. Pada 28 Februari 2026 Israel dibantu Amerika melakukan serangan terhadap Iran dengan rudal balistik, serangan cyber ya terhadap Iran, cyber dan drone ya, melakukan serangan itu. Kemudian pada waktu itu ya 1 Maret 2026 itu Ayatullah Ali itu mati ya. Sampai sekarang masih terjadi konflik antara Iran dan Israel yang dibantu oleh Amerika. Para pemirsa, Prabowo berinisiatif ya, Presiden Prabowo berinisiatif untuk datang ke Teheran untuk melakukan mediasi ya. Jadi inilah yang akan dilakukan Indonesia. Ini sesungguhnya saat itu Prabowo sedang diuji kepiawaiannya sebagai pemimpin dunia. Jangan meremehkan dulu ya. Karena Prabowo itu ahli strategi Timur Tengah itu ya, Prabowo. Dia pernah di Yordania.
Ya, bangsa Indonesia ya, kita beri kepercayaan dulu pada Presiden Prabowo dalam usaha untuk memediasi Israel dan Iran. Ya. Nanti apakah yang akan ditawarkan Prabowo kepada dua belah pihak ini? Kalau Prabowo bisa memberikan penawaran gencatan senjata, tapi itu bukan solusi. Ya. Gencatan senjata itu bukan solusi. Karena apa? Gencatan senjata itu masih berkelanjutan peperangan itu. Bahkan bisa lebih parah. Karena kalau terjadi gencatan senjata antara Iran dan Israel, maka ini akan memberikan kesempatan pada Iran untuk melakukan suksesi pengangkatan pemimpin baru, Shah Ayatullah Iran, ya. Pengangkatan pemimpin baru yang tetap bermusuhan dengan Israel, tetap tidak bisa berdiplomatik dengan Israel, maka itu bukan solusi gencatan senjata. Kalau Prabowo bisa menawarkan bahwa Iran akan dikembalikan pada masa kepemimpinan Reza Shah pada tahun 1935, itu bisa berdiplomatik kembali kepada Israel. Nah, ini disinilah nanti kuncinya, apakah terjadi perdamaian atau tetap terjadi peperangan. Maka dalam hal ini Presiden Prabowo sangat peduli dengan Timur Tengah, ya, sangat peduli. Dan ini sedang diuji kepiawaiannya. Maka kalau nanti berhasil terjadi perdamaian di Timur Tengah dan Iran bisa dikembalikan pada masa Reza Shah, yaitu tahun 1935, itu berkawan lagi dengan Israel, maka akan terjadi perdamaian. Tapi kalau cuma gencatan senjata, tidak bisa menjamin. Itulah para mirsa, ulasan kami terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Israel, ya. Indonesia juga punya kepentingan karena terkait dengan minyak, ya. Walaupun Indonesia sedang berupaya mandiri kebutuhan minyak, kebutuhan pangan, ya, tapi Indonesia masih tergantung energi dari Timur Tengah. Semoga saja para pemirsa yang tercapai nanti kesepakatan damai, ya, antara Iran dan Israel, dan nanti Prabowo ini bisa diakui, bisa memiliki legitimasi di tingkat dunia. Oke, para pemirsa, jangan lupa ya kasih subscribe, memberikan komentar dan like, ya. Selamat beraktivitas.